Halo, selamat pagi teman-teman. Topik hari ini untuk kelas Sabtu kita, mungkin saya ingin bahas secara lebih serius. Sebagai mungkin bagi diri saya ya sebagai bentuk persiapan untuk langkah ke depan nanti. Atau mungkin bagi teman-teman yang sudah melewati prosesnya ya ini sebagai bentuk pengetahuan yang harus dijaga. Judulnya di sini yaitu 4 pilar kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga ini baik teman-teman, cerita ini ingin saya bahas secara lebih serius tetapi santai ya, karena terkadang dalam keseriusan kita boleh hadirkan tawa. Yang penting kita tahu kondisi keseriusan itu dibawa kemana, ada di posisi mana. Saat di ruang duka, keseriusan itu tentunya tidak boleh ada ekspresi bercanda ataupun tawa. Dalam suasana keseriusan di ruang akademik, misalnya ujian ataupun memberikan presentasi depan di kelas, ya keseriusan itu boleh kita terkadang beri sedikit candaan agar apa? Ya konsentrasi kita itu terkadang pecah dan kembali lagi, karena terkadang manusia tidak bisa konsentrasi sepanjang waktu. Baik teman-teman, berkaitan 4 pilar kehidupan rumah tangga dalam ajaran Buddha, umat perumah tangga atau dengan istilah itu Garawasa sebaiknya memegang 4 pilar berikut ini yang akan saya sampaikan. Ini adalah bagian pegangan yang harus mereka pegang dengan baik. Karena apa? Dengan tujuan untuk menghindari konflik atau menghindari ketegangan yang tidak perlu dalam kehidupan bersama itu. Dalam ajaran ini saya jelas mengetahui 4 ajaran ini bermula dari kita dianjurkan untuk memiliki keyakinan yang serupa. Keyakinan di sini karena ini berdasarkan rujukan agama, tentunya biasanya memang poinnya berdasarkan ajaran agama. Karena apa? Agama membantu manusia untuk membentuk pola pikir. Jika agamanya sama, maka pola pikirnya akan seragam. Tetapi jika agama di sini merujuk keyakinannya itu berbeda, maka mungkin polanya berbeda. Tetapi izinkan saya berbicara dengan bahasa yang sedikit ini saya mohon maaf sekali, ajaran ini saya sedikit dalam kondisi yang mungkin tidak ideal, terutama mungkin dalam pola kehidupan saya. Dalam suasana yang tidak begitu ideal berdasarkan keyakinan ini, mungkin kita harus sedikit memberi ruang maaf kepada diri kita seandainya memang kondisinya tidak sama atau tidak bisa kita memiliki keyakinan yang sama dengan pasangan kita. Dalam hal-hal tertentu, ketidakkesamaan keyakinan selama itu masih bisa dikomunikasikan dengan baik, saya ingin mengambil jalan ya tidak apalah. Ya, selama di sana ada komunikasi yang baik, kehidupan yang harmonis, mungkin kesamaan ini kita bisa bentuk berkaitan dengan hobi ataupun cara pandang bagaimana kita memandang dunia ini. Berkaitan keyakinan ya kita memberikan penghargaan setinggi mungkin. Dalam kondisi yang ideal memang saya juga membentuk satu pertanyaan untuk ujian anak mahasiswa. Ada anjuran dalam agama kita dalam sebuah pernikahan, kenapa tidak dianjurkan untuk pasangan yang berbeda keyakinan? Di sana saya berikan tanda kurung agama dengan tujuan ya tadi penghindaran konflik. Tetapi ketika kondisinya tidak ideal karena mungkin kita tidak menemukan pasangan yang satu keyakinan, mungkin kita memberikan ruang maaf dalam diri kita. Keyakinan itu mungkin kita bisa mencari dalam bentuk lain, yaitu keyakinan dalam berkaitan hobi ataupun cara pandang kehidupan ini. Kita menjalaninya jadi selaras.
Yang kedua berkaitan sila. Sila ini memang tidak bisa ditolerir bagi saya. Seseorang yang memiliki sila positif, dia menjaga kemoralannya dengan baik, tidak ada kehendak untuk menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Ini harus dijaga dengan baik. Seorang pasangan wajib memiliki kemoralan ini, sila ini. Sehingga apa? Kehidupannya terjaga. Tidak ada desas-desus ataupun berita-berita yang muncul kurang enak atau kurang menarik dari luar atau pihak ekstern. Dan dirinya sendiri, karena silanya bagus, maka konsentrasinya bagus dan nanti kebijaksanaannya bagus. Bagian yang ketiga yang berkaitan 4 pilar ini adalah caga, atau dalam bahasa keseharian kita bisa ucapkan kemurahan hati dengan berbagi kasih sayang kepada anggota keluarga ataupun masyarakat. Seorang dewasa memang diharapkan untuk bisa memberi. Hari ini saya sudah seperti ini ya. Ya, dalam masyarakat kehidupan dewasa, orang tuh diharapkan untuk tidak miskin atau tidak kekurangan setidaknya lah. Karena apa? Memberi itu memberi kebahagiaan. Memberi itu membawa kebahagiaan dan memperindah pikiran. Ini salah satu kata yang saya paling suka dari konsep berdana. Dengan memberi, kita memperindah pikiran kita. Dengan memperindah pikiran kita indah, maka ekspresi-ekspresi lain yang muncul adalah ekspresi yang indah. Teman-teman, dalam masyarakat kita harus berupaya kita itu untuk mampu ya, setidaknya mampu. Kita itu tidak merepotkan diri kita sendiri, apalagi merepotkan orang lain. Poin yang keempat yang berkaitan ajaran ini adalah kita bisa berpikir bijaksana melihat realitas kehidupan secara tepat. Banyak yang mengatakan kehidupan itu seperti naik roller coaster. Wow, kecepatannya tinggi sekali ya naik roller coaster. Baik, supaya kita bisa atasi dengan baik, saya pikir saya akan ganti dengan perumpamaan ini dengan hobi yang sedang saya sukai. Kehidupan itu seperti bermain musik, seperti bermain gitar. Di awal kita belajar, mungkin kita kesusahan untuk memainkan chord atau nada yang ada dalam gitar itu dalam kehidupan ini. Tetapi seiring dengan latihan yang kita lakukan, dengan dengan disiplin yang kita lakukan, akhirnya musik itu bisa kita mainkan dengan baik. Chord di awal yang susah kita pencet dan kita mainkan, akhirnya chord itu menjadi mudah dan lancar. Ketika basic bermain chordnya sudah lancar, selanjutnya adalah kita bermain irama dan tempo. Kita tahu bagaimana memainkan sebuah lagu yang bagus. Ketika tempo, irama, nada dan lainnya sudah kita bisa mainkan, tentu di sana nanti Anda akan bisa menikmati cara bermain musik itu. Musik itu mendamaikan teman-teman. Ini satu hal yang sedang saya sukai berkaitan saya belajar musik. Ketika kita bisa memainkan satu lagu, maka lagu lainnya akan mungkin terasa lebih gampang. Alunannya gampang, hati kita tuh bisa mengerti. Jadi satu chord saja yang dimainkan, pikiran bisa merujuk ke hal lain yang lebih positif dan menyenangkan lagi. Baik, berkaitan kehidupan juga saya pikir seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus belajar, harus mengendalikan diri dengan baik dengan kedisiplinan. Sehingga kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang baik. Di masa kecil kita sudah belajar, di masa dewasa kita bekerja dengan baik, tentunya ya dalam bekerja kita juga harus cerdas juga. Baik teman-teman, sebagai penutup supaya cerita ini tidak melebar kemana-mana berkaitan 4 pilar kehidupan berumah tangga dalam keyakinan yang saya anut, kita memang harus memiliki keyakinan atau cara pandang yang serupa. Yang kedua, kita punya kemoralan yang bagus. Yang ketiga, orang dewasa memang dituntut untuk memberikan sesuatu, caga, dia memiliki kemurahan hatinya.
Hidup jangan dijalani dengan rasa pelit ingin mengekang, tetapi hidup jalani dengan nikmat memberi, kebahagiaan memberi. Yang keempat, karena kehidupan ini perjalanan yang panjang seperti proses latihan bermain musik tadi, maka kita harus bijaksana dalam mengeluarkan nadanya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam cerita kelas Sabtu hari ini. Semoga materi yang serius ini saya sampaikan dengan baik, tidak menyinggung satu pihak manapun. Karena ini dalam sudut pandang pribadi saya dalam kondisi yang mungkin tidak ideal. Baik, terima kasih. Saya ucapkan salam.